Meski mulut terkubur, namun tak banyak rasa jijik di hati. Lagi pula, di lingkungan seperti itu benar-benar terlalu membosankan. Karena saya harus menyelesaikan ujian Zeus sebagai manusia fana, jadi saya hanya bisa melepaskan latihan selama ini. Tetapi bagi Qin Yichen, kultivasi hampir menjadi kebiasaan, dan sekarang dia tiba-tiba meletakkannya. Jelas sedikit tidak nyaman, hal-hal sepele ini hanya digunakan untuk menghilangkan kebosanan. Mendorong pintu terbuka, saya melihat pelayan sebelumnya dengan patuh berdiri di depan pintu, dan di belakangnya, diikuti oleh seorang wanita dengan wajah lembut. Begitu dia melihat Qin Yichen, wanita itu buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Iblis rubah, Liu Meinyang telah melihat senior, dan sangat tidak pantas melecehkan senior larut malam, dan melihat senior Haihan. Qin Yichen mengangguk acuh tak acuh, berbalik dan pergi ke kedalaman ruangan, menyalakan lilin. Duduk. Liu Meinyang masuk ke ruangan dengan hati-hati, karena takut tindakannya akan membuat para senior tidak puas. Dia berjalan sangat lambat dan duduk diam. Qin Yichen melemparkan cangkir teh di depan Liu Meinyang. Katakan, apa yang kamu cari? Qin Yichen penuh dengan rasa ingin tahu. Di restoran sore ini, jelas tidak ada penemuan besar. Hanya sekelompok orang yang bahkan tidak memiliki kekuatan ksatria. Menurut akal sehat, seharusnya tidak terlalu besar. Biarkan begitu banyak orang datang berkunjung larut malam. Di mana Liu Meinyang berani meminum teh yang diberikan oleh Qin Yichen? Dia bangkit dengan cepat dan membungkuk dalam-dalam ke Qin Yichen. Saya juga meminta para senior untuk menyelamatkan saya dan suami saya. Karena suami saya dan saya sudah saling kenal. Meskipun kami adalah manusia dan monster dengan cara yang berbeda. Kami saling mencintai. Dan saya tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Saya hanya ingin menjaga suami saya aman dan terlindungi untuk sementara waktu. Ratusan tahun. Tapi siapa tahu orang-orang itu tiba-tiba datang ke pintu dan menanamkan kejahatan di kepalaku. Mengatakan itu, wajah Liu Meinyang berangsur-angsur menjadi jelek. Dia jelas tidak melakukan apa-apa, tetapi dia melakukan hal semacam ini, dan tidak ada yang bisa menerimanya. Qin Yichen bertanya hampir tanpa sadar. Ada apa? Dari mulut orang-orang ini, Qin Yichen sudah tahu sedikit tentang itu, tetapi dia tidak tahu penyebab insiden itu sama sekali. Satu-satunya hal yang saya masih mengerti adalah 10.000 Li Fiefdom. Di bidang menelan bintang yang dikelola oleh Zeus, mampu memiliki ribuan mil tanah adalah hadiah besar. Betapa berharganya benda ini, Anda bahkan tidak perlu memikirkannya. 10.000 mil perdikan, ini hampir sama persis dengan perlakuan para ksatria. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki ketuhanan dan sudah memiliki kuil penguasa cahaya, Qin Yichen akan sedikit tergerak. Juga sangat menggoda untuk menangkap kambing hitam secara acak dan berpura-pura menerima hadiah. Liu Meinyang hanya menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Liu Meinyang menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa saat. Sebagai salah satu iblis besar, siapa yang mengira bahwa satu-satunya idenya adalah bertahan hidup dengan damai di kota besar ini? Jika Anda dapat memahami sedikit lebih banyak tentang iblis besar, Anda tidak akan dapat membuat hal seperti itu terjadi. Biarkan iblis besar yang tidak tahu apa-apa yang disalahkan. Jika orang mengetahuinya, bukan hanya hadiah yang tidak dapat diperoleh, mereka juga harus menghadapi hukuman Zeus. Menipu Tuhan Allah adalah dosa besar. Apalagi mereka tidak menyelidiki apa masalahnya, dan mereka hanya menangkap orang di sini. Jika mereka salah dan hal yang sama terjadi lagi, bagaimana mereka menjelaskannya? Tidak peduli apa yang dipikirkan Qin Yichen, dia merasa bahwa pikiran orang-orang ini sedikit membosankan. Tiba-tiba, Qin Yichen memikirkan sesuatu. Jika di mata orang-orang ini, hanya iblis besar ini yang bisa melakukan hal seperti itu. Mata Qin Yichen sedikit kosong, dan banyak tebakan tiba-tiba muncul di hatinya. Apakah Anda memiliki musuh dalam kehidupan sehari-hari Anda? Menghadapi pertanyaan Qin Yichen, Liu Meinyang tertegun sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Tidak. Sejak saya bertemu suami saya telah tinggal di kota, dan saya tidak pernah memiliki dendam terhadap siapapun, dan satu-satunya orang yang mengetahui identitas saya sebagai iblis besar adalah mantan teman saya, dan tidak mungkin bagi orang-orang sekarang. Qin Yichen berpikir sejenak. Sebuah kebencian lama? Orang atau iblis mana yang kamu kenal yang memiliki kekuatan yang sama denganmu? Pikiran Qin Yichen tiba-tiba menjadi jelas, dan Liu Meinyang tidak bisa terbiasa untuk sementara waktu, jadi dia dengan cepat menahan napas dan memikirkan kemungkinannya. Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa memikirkan siapa yang bisa melakukan hal seperti itu. Setelah ragu-ragu sejenak, Liu Meinyang menggelengkan kepalanya satu demi satu. Saya tidak tahu. Qin Yichen tidak terkejut, karena orang ini berani membuat rencana seperti itu, dia jelas siap. Tentu saja tidak akan membiarkan Liu Meinyang memikirkannya sepagi ini. Yah, katakan padaku, apa sebenarnya yang mereka coba untuk menjebakmu? Liu Meinyang mengangguk cepat. Itu di sebuah desa kecil 100 mil jauhnya dari kota Sanshan. Semua orang dibantai, dan mereka menggunakan metode rahasia klan iblisku.
Ngomong-ngomong, waktu untuk seleksi ini juga merupakan waktu transformasi 100 tahun klan iblisku. Selama transformasi, sejumlah besar energi dibutuhkan untuk meresap. Membunuh orang bisa mendapatkan banyak energi. Tapi saya masih punya waktu 5 bulan sebelum transformasi. Qin Yichen tertegun sejenak. Tampaknya pihak lain tidak hanya sepenuhnya siap. Dapat dikatakan bahwa ia telah mencapai tingkat detail yang tak tertandingi. Bukan suatu kebetulan bahwa rencana seperti itu dapat dibuat. Qin Yichen terdiam beberapa saat, lalu bangkit. Kamu tunggu di sini. Aku akan pergi untuk melihat situasinya dulu. Dan aku akan datang kepadamu ketika aku mengetahuinya. Saat Qin Yichen bangkit, Liu Meinyang buru-buru bangkit. Senior, saya juga meminta senior untuk meninggalkan jalan bagi suami saya untuk bertahan hidup. Dia hanya manusia fana dan tidak memiliki kemampuan. Saya tidak tahu bagaimana melindunginya. Sulit bagi saya untuk melindungi diri saya sekarang. Mendengarkan kata-kata Liu Meinyang, Qin Yichen semakin yakin bahwa Liu Meinyang tidak bisa melakukan hal seperti itu. Qin Yichen telah melihat banyak orang yang telah berubah karena cinta. Tidak peduli apa yang terjadi pada Liu Meinyang di masa depan dan di masa lalu. Setidaknya sekarang, dia tidak dapat membuat masalah. Setelah keheningan singkat, Qin Yichen mengeluarkan liontin batu giok dan memberikannya padanya. Ketika seseorang dengan topeng logam datang ke sini, Anda dapat menunjukkan padanya liontin giok ini dan membiarkannya kembali kepada Anda. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen mengirim transmisi suara ke Matt, menjelaskan masalah ini secara singkat, dan kemudian memperingatkan Matt. Hati-hati dengan misi ini. Diperkirakan air di sini sangat dalam. Bagaimanapun, ini adalah ujian yang diberikan Zeus kepadaku, dan itu tidak bisa sederhana. Ketika saatnya tiba, Anda dapat melihat apakah apa yang dikatakan Liu Meinyang kepada Anda berbeda dari apa yang saya katakan kepada Anda. Saya perlu memastikan apakah Liu Meinyang ini memiliki keberanian untuk berbohong kepada saya. Setelah menjelaskan semuanya, Qin Yichen berkedip, meninggalkan kota Sanshan dan datang ke desa kecil itu. Saya melihat kekacauan di sekitar, dan ada noda darah yang tersisa di dinding. Dari hal-hal ini, tidak sulit untuk melihat hal-hal mengerikan apa yang dialami orang-orang di desa ini. Betapa putus asanya mereka pada saat bencana. Menyapu pemandangan di desa, Qin Yichen memejamkan mata, dan pemandangan bencana yang ditemui desa muncul di depannya.